Home podcast. Halo, selamat pagi Brandon. Selamat pagi Lois. Selamat pagi Pada. Selamat pagi Putri. Pagi Karen. Selamat pagi Wakin. Halo, selamat pagi. Selamat pagi semua. Pagi Gina. Oke, sudah ada Kalingga. Selamat pagi Kalingga. Selamat pagi Putri. Selamat pagi Karen. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Putri. Oke, selamat pagi Nata. Halo. Terus. Selamat pagi. Oke, sambil nunggu teman-temannya yang lain ya. Saya berdoa lagi loh Bu. Lagi. Kali itu menjawab salahnya Bu Dwi. Halo, selamat pagi. Wah, sudah pada makan semua? Siapa yang sudah makan angkat jempolnya? Wah, beberapa udah ada yang makan ya. Kalau yang belum makan, makannya nanti setelah kita Zoom ya. Jangan nanti sambil disuapin. Aduh, masa sudah kelas 1 kok masih disuapi. Halo Sevanya, selamat pagi. Belum makan Bu. Oh, belum makan ya, nanti makan. Nanti sama Mami. Oh, makannya sama mie. Nggak pakai Ya. sayur. Pakai kol. Oh, pakai kol. Sudah siap belajar sama Bu Dwi? Tahu nggak ada Bu. Nanti Bagas. Oke, 1 menit lagi kita akan tunggu teman-temannya. Tadi beberapa ada yang sudah izin sama Bu Dwi. Kalau ada yang tidak bisa, tidak apa-apa. Tapi menghargai, mengapresiasi buat teman-teman yang sudah izin ya. Oke, sudah siap. Tadi siapa yang mau doa pembukaan ya? Saya. Oh, Yoyo. Saya lagi. Yoyo yang berdoa. Doa pembukaan. Saya sudah lupa. Iya. Doa penutupnya Suara Bu Dwi kurang banter. Oh, kurang banter ya. Apakah terdengar? Sudah terdengar? Tapi volume belum. Kita keras lagi volumenya. Sudah dengar Bu? Oke, sudah dengar. Oke, good. Sudah dengar Bu? Oke. Bu? Sudah dengar Bu? Oke, good. Semoga sinyalnya nggak jelek-jelek ya. Biar kita bisa lancar belajarnya bersama-sama. Oke, ini masih ada beberapa teman yang bergabung. Kita tunggu sebentar, 1 menit. Di sini ada siapa nih? Bu, saya Ada Davin. Oke, Davin. Mana Davin? Selamat pagi, Davin. Selamat pagi Bu Guru. Halo, selamat pagi, Nak. Ada Fania. Selamat pagi, Fania. Halo, Fania. Iya. Sudah ada siapa lagi yang bergabung? Ada Jen. Selamat pagi, Jen. Ada yang belum tahu siapa? Oke, yang doa pembukaan wajib ya. Seperti anak-anak ketahui, pada saat kita mulai pembelajaran, saat guru sudah mulai mengajarkan, 1, duduknya lembut, nggak goyang-goyang, HP-nya nggak dibawa goyang-goyang. 2, tidak sambil maem ya, tidak sambil maem. Nanti setelah selesai, jangan nyuapi dari sebelah, nggak boleh ya. Kan kita semua. Yang ketiga, semua mikrofon di-mute semua. Lihat suaranya. Halo Jian, selamat pagi. Selamat pagi Bu Dwi. Selamat pagi.
Oke, kita akan mulai pembelajaran kita bersama-sama. Semuanya mikrofonnya di-off-kan dulu. Ya, mikrofonnya di-off-kan dulu. Kecuali Yohakim ya, karena Yohakim akan pimpin di dalam doa. Oke. Harus Oh, Fandik, Budi belum menyapa kan? Fandik. Iya, halo Fandik. Ah, gantengnya. Semua sudah di-mute kecuali punya Yohakim. Ayo, yuk. Temannya diajak doa. Yang ajarin ya. Ayo, yuk. Ya kan? Iya. Yuk berdoa, temannya diajak doa. Sebentar ya. Ini Kak. Ya. Siap, yuk. Gini Bu. Ini. Ya. Yuk temannya Oke. diajak doa. Bapa kami yang di surga, pagi yang indah ini bersama teman-teman dan Bu Dwi, kami mengucapkan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih ya. Oke, ini ada yang bergabung lagi. Ada Albertus sama Bara ya. Oke, selamat pagi Albertus. Halo. Selamat pagi Bara. Bisa kameranya dinyalakan Bara? Oke. Albertus di mana ini? Kok tidak kelihatan? Oh, itu dia. Halo, selamat pagi. Albertus. Oke, ada yang belum Budi sapa? Oh, semuanya sudah ya. Oke, sebelum Budi mulai pembelajaran, Budi akan absen dulu ya. Absen satu Albertus ada. Halo? Ada ya. 2 Nata. Oke, Nata ada. 3 Bagas. Mana Bagas? Oke, 4 Sekar izin. Tadi sudah izin sama Bu Guru. 5 Brandon, halo. 6 Davin, ada. 7 Queen tadi belum izin. 8 Grace, oke ada ya. 9 Jane, ada. 10 Kalingga, ada. 11 Karen, ada ya. 12 Kinan, 13 Lois, 14 Deron belum bergabung, ini juga belum izin. Kemudian 15 Satria kok tumben nggak kelihatan ini. Oke, belum izin juga. 16 Tirsa, ada. 17 Fandik, kok 17 Fandik, sorry. 17 Tristan tidak ada. 18 Fandik ada. 19 Sevanya ada. 20 Fania, 21 Yohakim, 22 Bara, 23 tidak ada. Yovela juga belum izin sama Bu Guru. Ya, oh ini Deron sedang bergabung. Oke. Deron sudah ada. Oke, semuanya mikrofon dimatiin dulu. Nah, hari ini kita akan belajar persiapan untuk hari Senin ya. Hari Senin besok kalian sudah mulai tes ya, tes kenaikan kelas. Tidak terasa ya, sudah mulai mau naik kelas. Siapa yang Tes di mana? Tes di mana, Bu? Tes di mana? tesnya online dan tatap muka nanti ya. Tapi kita tunggu informasi selanjutnya dari dinas dulu ya. Tapi untuk sementara hari Senin kita masih online. Jika nanti ada perubahan informasi nanti Bu Guru sampaikan kembali. Oke, tidak terasa kita sudah mau anak-anak nih, sudah mau naik kelas. Siapa yang mau naik kelas nih? Halo, siapa yang mau naik kelas? Oh, semuanya mau naik kelas. Bu Guru juga mau naik kelas. Nanti kita naik kelas sama-sama ya. Oke. Sebelumnya kita mau persiapan dulu. Budi mau mempersiapkan kalian. Mau mengulang kembali materi pembelajaran kita tema 5. Karena hari Senin yang akan diujikan itu tema 5 dan agama. Nah, Bu Guru akan mengulang yang tema 5 dulu, siapa tahu ada yang sudah lupa. Tapi Bu Dwi harap kalian nggak ada yang lupa ya.
Oke, ini ada Satria yang bergabung. Sebentar sebelum Budi bagikan materinya, kita tunggu Satria. Satria sedang bergabung, Budi absen dulu. Oke, Satria sudah bergabung. Selamat pagi Satria. Jadi yang tidak hadir pada hari ini absen 4, absen 7, absen 17, dan absen 23. Oke, ya. Oke, Budi akan bagikan PowerPoint-nya, materinya. Sebentar, PowerPoint-nya baru berjalan ini. Nah, baru mau terkirim ke tempat kalian nih. Sebentar ya, belum terlihat ya. Tunggu dulu. Oke, sudah terlihat. Angkat jempolnya, kok sudah terlihat? Oh, sudah. Oke, good job. Oke, kita akan mengulang pembelajaran kita pada hari ini. Hari Jumat ya, tanggal 28 Mei 2021. Ternyata tidak terasa hari ini adalah hari yang ke-28. Di bulan Mei, kita sudah mau mengakhiri bulan Mei. Ya. Nah, anak-anak sudah siap semua. Kita akan mengulang kembali tema 5. Ada apa aja tema 5 yang akan kita pelajari bersama-sama? Ada PPKN, ya, muatan pembelajaran PPKN. Apa saja yang akan kita bahas? Ada menghargai perbedaan, ada kerjasama. Jadi materi yang akan kita bahas tentang PPKN pada hari ini adalah menghargai perbedaan dan kerjasama. Kemudian muatan pembelajaran bahasa Indonesia ada kalimat pujian, kalimat permintaan maaf, ada ungkapan terima kasih, ada kalimat ajakan. Nah, ini kalimat-kalimat yang sering kita ucapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian muatan pembelajaran matematika, kita akan belajar nilai tempat dan mengurutkan bilangan. Nah, untuk SPDP, kita akan belajar karya seni 2 dan 3 dimensi, dan kita akan belajar seni musik. Untuk PJOK, kita akan belajar tentang gerakan bertumpu. Nah, tentang gerakan bertumpu. Nah, ini muatan pembelajaran dan pokok-pokok bahasan yang akan kita bahas bersama-sama pada hari ini. Tentunya anak-anak masih ingat ya, ini adalah pembelajaran tema 5 yang sudah kita pelajari awal kalian masuk di semester 2. Begitu. Nah, kita ya. Izin minum. Oh ya, silakan. Oke. Kita akan lanjut, kita akan bahas satu persatu muatan pembelajaran. Minta tolong Bara jangan coret-coret layar ya. Terima kasih. Nah, muatan pembelajaran PPKN yang pertama kita akan belajar tentang menghargai perbedaan. Perbedaan itu perbedaan apa saja? Guru akan bacakan, setiap manusia diciptakan oleh Tuhan dengan keragaman atau perbedaan. Coba kalian boleh lihat sekitar kalian, orang tua yang ada di samping kalian, kakak kalian, adik kalian, anggota keluarga kalian yang ada di sekitar kalian. Apakah sama persis dengan kalian? Tidak kan? Nah, itulah perbedaan. Kita akan coba lihat bersama-sama atau perbedaan yang ada. Fisik. Nah, jika kalian mengamati fisik kalian, fisik itu badan, tubuh ya. Tubuh kalian pasti berbeda dengan tubuhnya bapak kalian, berbeda dengan tubuh ibunya kalian, berbeda dengan tubuhnya kakak, adik, atau teman. Bahkan yang saudara kembar pun, orang lain melihat sepertinya sama, sepertinya kembar, tetapi ternyata pasti ada perbedaannya. Nah, perbedaan fisik itu macam-macam ya anak-anak ya. Dari bentuk rambut. Nah, bentuk rambut ada yang lurus, ada yang ikal, ada yang keriting. Nah, bentuk rambut pun berbeda. Nah, kemudian warna kulit. Nah, kalau kalian perhatikan warna kulit setiap kita juga berbeda. Ada yang berkulit putih, ada yang berkulit sawo matang. Kayak kita kebanyakan orang Indonesia itu kulitnya sawo matang ya.
Kemudian ada yang berkulit hitam. Nah, Dwi, izin ke kamar mandi. oh ya, silahkan. Perbedaan fisik itu perbedaan yang ada di dalam setiap tubuh kalian. Satu dengan yang lain berbeda. Tinggi, nah ada yang badannya tinggi, ada yang badannya kurus, ada yang badannya gemuk. Nah itu perbedaan fisik, perbedaan yang ada pada tubuh kalian. Selain perbedaan fisik, ada perbedaan agama. Nah kita tahu anak-anak, ada perbedaan agama, itu juga keragaman yang ada di sekitar kita. Ada yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Islam, Konghucu. Nah, itu perbedaan agama. Perbedaan agama, kepercayaan yang kita anut, kepercayaan yang kita percayai, ya. Tidak apa-apa kita berbeda agama. Kemudian ada suku bangsa. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Batak, ada yang suku Sunda. Nah, itu juga keragaman yang ada. Itu juga perbedaan yang ada di setiap atau di sekitar kita. Kemudian ada perbedaan kesukaan atau kegemaran. Dwi, Ya. izin pipis. Oh ya, silakan. Ulang ya. Perbedaan atau keragaman yang lain tentang kesukaan atau kegemaran. Kalian ya, misalnya kalian dengan kakak kalian, kegemarannya pasti berbeda. Mungkin yang satu senang main game, yang satu suka main sepedaan, yang satu hobinya berenang, yang satu hobinya jogging. Nah, itu perbedaan. Perbedaan kesukaan. Nah, Allah menciptakan kita berbeda-beda, bukan berarti supaya kita saling mengejek, tetapi anak-anak harus tahu supaya kita saling melengkapi. Allah menciptakan manusia tidak hanya seorang diri yang sama, tetapi Allah juga menciptakan manusia yang kedua, Hawa, ya. Itu juga dengan perbedaan. Nah, perbedaan itu bukan menjadi penghalang untuk apa? Saling ngejek, saling menjelek-jelekkan, tidak, tetapi saling melengkapi. Adam dan Hawa juga saling melengkapi, sama seperti anak-anak, meskipun kalian berbeda fisik, agama, suku bangsa, kesukaan, atau yang lain, tetapi kalian tetap harus saling menghargai. Meskipun kita diciptakan berbeda satu dengan yang lain, tetapi kita harus hidup rukun. Nah, anak-anak harus paham, harus hidup rukun. Tidak boleh saling menjelek-jelekkan. Kenapa? Kalau kita saling menjelek-jelekkan, yang ada bukan hidup rukun, tetapi permusuhan, ya. Oke, anak-anak hebat, muatan pembelajaran PPKN, materi yang pertama tentang menghargai perbedaan, itu yang tadi Bu Guru sampaikan. Kemudian kita akan melanjutkan kembali, masih dengan muatan pembelajaran PPKN, kita akan mereview kembali tentang kerjasama. Nah, kerjasama, pasti anak-anak masih paham ya, masih ingat ya apa itu kerjasama. Dan kenapa kita harus bekerja sama. Nah, anak-anak harus ingat ini, manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial itu makhluk yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Ya, manusia seperti contohnya manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Kita butuh orang lain loh ya. Bu Guru butuh kalian, iya. Kalian butuh Bu Guru, iya. Kalian butuh orang tua, iya. Begitu juga dengan orang tua juga butuh kalian. Tetangga kalian butuh orang tua kalian. Begitu juga sebaliknya, ya. Jadi makhluk sosial itu makhluk yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Ada yang mikrofonnya masih nyala? Yang masih nyala minta tolong untuk di-off-kan dulu. Oke, sudah semua? Oke, thank you. Nah, kita akan lanjut kembali. Nah, kerjasama, apa itu kerjasama? Kerjasama adalah melakukan pekerjaan secara bersama-sama. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan bersama.
Jadi yang namanya kerjasama itu melakukan pekerjaan bersama-sama, bisa bekerja sama dengan orang tua, bisa kerjasama dengan teman, bisa kerjasama dengan tetangga. Nah, untuk apa ya? Untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama itu dapat dilakukan di mana saja dan dengan siapapun. Jadi anak-anak, kita tidak boleh saling membeda-bedakan, jadi kita tidak boleh pilih-pilih jika kita mau bekerja sama. Aku nggak mau kok kalau kerja sama si A, aku nggak suka. Nah, nggak boleh. Ingat, kita diciptakan sebagai satu tubuh yang saling melengkapi di dalam Tuhan. Nah, perlu juga kalian ingat, kerja sama harus dilakukan dalam hal kebaikan. Kalau dalam hal yang jelek-jelek seperti mencontek, kemudian ngisengin teman, ganggu teman, itu tidak boleh ya. Oke, kita belajar tentang kerjasama, dan kerjasama itu penting sekali, berarti ada manfaatnya, ada contohnya. Nah, contoh kerjasama. Nah, Budi membeda-bedakan dulu, membaginya ada contoh kerjasama di rumah, contoh kerjasama di sekolah, contoh kerjasama di masyarakat. Oke, contoh kerjasama di rumah, Budi minta tolong yang Bu Guru panggil mikrofonnya dinyalakan. Bu Guru minta tolong Bara. Mana Bara? Bara mana ya? Oke, coba Bara kasih contoh sama Bu Dwi. Contoh kerjasama yang dilakukan di rumah itu apa, Nak? Satu aja. Mikrofonnya dinyalakan dulu. Contoh kerjasama di rumah. Contoh kerjasama di rumah itu apa ya? Nggak apa-apa salah. Membantu mama. Oke, membantu mama ngapain? Mencuci piring. Mantap, membantu mama mencuci piring. Oke, good job. Kemudian satu lagi, contoh kerjasama di rumah. Yoakim, mana Yoakim? Yo, contoh kerjasama di rumah apa yo? Mencuci baju. Mencuci baju, bantu-bantu mama cuci baju ya. Oke, good job. Hidung. Oke. Oke. Dan nyapu rumah. Waduh, mantap sekali, komplit sekali membantunya. Budi minta Fania satu lagi contoh kerjasama di rumah. Dinyalakan mikrofonnya, Fania. Apa, Nak? Kerja bakti. Coba diulang, Budi kurang jelas. Kerja bakti. Oke, kerja bakti di rumah. Thank you, Fania. Kerja bakti di rumah tentunya seperti contoh di dalam gambar ini ya, bersih-bersih rumah. Ada yang ngepel, ada yang nyapu, ada yang bersihin kaca jendela. Ya, ada yang nyapu halaman juga. Oke, thank you, good job. Oke, minta tolong jangan coret-coret, Davi. Nah, kemudian Budi minta tolong untuk Sevanya. Mikrofonnya dinyalakan. Contoh kerjasama di sekolah. Nah, di sekolah apa, Sevanya? Menyapu lantai. Oke, good job, menyapu lantai. Fandik, contohnya di sekolah apa, Fandik? Apa? Apa, Toma? Apa coba bisa yang Fandik bisa? Contoh kerjasama di sekolah itu apa? Piket kelas. Apa, Nak? Apa? Ayo, apa, Nak? Tidak apa masalah. Piket kelas. Piket kelas. Oke, thank you. Good job piket kelas ya. Nah, biasanya kalau kalian sekolah dalam kondisi yang normal, ada yang namanya jadwal piket kelas. Nah, itu dilaksanakan secara berkelompok. Ya, oke. Sekarang Budi minta tolong untuk Tirsa. Contoh atau bentuk kerjasama di masyarakat itu apa, Nak? Di masyarakat ya. Mikrofonnya dinyalain dulu. Apa Tirsa? Kerja bakti. Oke,
Oke, Kerja bakti. good job, kerja bakti ya. Kerja bakti biasanya kalau bapak-bapak itu hari Minggu ya, karena hari libur. Nah, biasanya Minggu pagi dipakai untuk kerja bakti. Oke, terima kasih. Sekali lagi Satria. Contoh kerjasama di rumah, minta tolong Jen, tidak coret-coret layar. Satria, contoh kerjasama di masyarakat apa nak? Mana Satria? Apa Satria? Contohnya apa? Contoh kerjasama di masyarakat. Apa nak? Mikrofonnya dinyalakan dulu kalau mau jawab. Apa nak? Halo Satria. Oke, saya tidak apa-apa. Minta tolong Deron, kalau gitu dibantu Satria. Deron mana Deron? Contoh kerjasama di masyarakat apa nak? Membantu orang. Membantu orang. Oke, yang dimaksud Deron di sini membantu tetangga. Misalnya ada yang hajatan kayak ada nikahan. Nah, kita gotong royong ya, kita membantu. Oke, thank you Deron. Nah, itu tadi beberapa contoh kerjasama yang bisa kita lakukan di masyarakat, di rumah, kemudian di sekolah ya. Nah, kita akan lanjut manfaatnya kerjasama. Sekarang Budi mau tanya sama Lois. Lois, coba sebutkan manfaatnya kerjasama apa sih? Mana Lois? Ya. Apa Lois? Manfaatnya kerjasama apa sih? Enggak apa-apa. Pekerjaan menjadi ringan. Oke, good job. Kinan, apalagi Kinan? Manfaat kerjasama. Pekerjaan yang sulit menjadi mudah. Good job. Pekerjaan sulit menjadi mudah. Selesai. Oke, coba Karen. Ya, Karen apa Karen? Manfaatnya bekerja sama apa? Apa nak? Keluarga menjadi rukun. Keluarga menjadi rukun. Good job. Kalingga. Apa Kalingga? Manfaatnya kerjasama. Apa nak? Manfaatnya kerjasama apa ya Kalingga ya? Mana Kalingga? Apa Kalingga? Manfaatnya kerjasama itu apa sih? Tadi teman-teman bilang pekerjaannya cepat selesai, pekerjaan yang sulit jadi mudah, keluarga jadi rukun, kan saling bekerja sama kan? Ada lagi? Apa nak? Membantu ibu. Oh, membantu ibu itu contohnya ya. Oke, contoh kerjasama. Tapi yang di sini yang dimaksudkan sama Budi manfaatnya kerjasama itu yang tadi disampaikan teman-teman. Kemudian bisa juga hemat biaya, ya kan? Dengan kerjasama selain hemat tenaga, kita juga hemat biaya. Pekerjaan yang lama jadi cepat selesai, dapat menciptakan kerukunan, ya. Nah, inilah manfaat dari kerjasama. Jadi bisa dikatakan bahwa kerjasama dengan sesama itu sangat penting. Dan ingat, saat bekerja sama tidak boleh membeda-bedakan. Karena Allah ciptakan kita berbeda itu untuk saling melengkapi. Oke? Oke, kita akan lanjut ke muatan pembelajaran selanjutnya. Muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang kalimat pujian. Ini adalah contoh-contoh kalimat yang sudah sering kalian ucapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Kalimat pujian, Budi ingatkan kembali, kalimat pujian itu adalah ungkapan ya, yang jelas ungkapan dari hati kita ya, terhadap orang lain atau kalimat yang kita ucapkan kepada orang lain atas perbuatan baik mereka atau atas kekaguman kita terhadap mereka. Gitu ya. Nah, wah hebat sekali kamu. Nah, misalnya mendapatkan nilai 100 gitu. Kemudian kalimat terima kasih. Nah, setelah dipuji jangan lupa bilang terima kasih sudah
Apa gitu ya. Terima kasih sudah memberikan aku kue. Kemudian kalimat ajakan ini yang sering sekali kalau di rumah. Yuk. Nah, mari, ayo kita main bola. Nah, gitu ya. Nah, untuk muatan pembelajaran bahasa Indonesia, Bu Dwi hanya ingatkan tentang kalimat pujian, kalimat terima kasih, dan kalimat ajakan. Kemudian untuk matematika, hari ini kita akan belajar tentang nilai tempat. Nilai tempat itu bisa sampai ratusan juta ya. Bisa sampai ribuan, bisa sampai ratusan. Nah, tetapi untuk anak-anak kelas 1, kalian belajar nilai tempat puluhan dan satuan. Coba kalian perhatikan, angka atau bilangan 27 nilai atau angka 7 itu menempati tempat satuan. Dan angka 2 yang di depan itu menempati nilai puluhan. Seperti ini, 67 itu sama dengan atau terdiri dari 6 puluhan ditambah 7 satuan. Bukan 60 puluhan ya, 6, bukan 60. Nah ini anak-anak harus ingat, karena nanti nilainya beda. Angka 6 menempati tempat puluhan dan angka 7 menempati tempat satuan. Nah, jika kalian menemukan gambar seperti ini ada puluhan dan satuan anak-anak. Berapa puluhan dan berapa satuannya? Kita hitung dulu, yang satu tumpukan itu ada berapa tumpukan? 1, 2, 3, 4, 5. Ada, berarti ada 5 puluhan. Dan yang terpisah itu ada 2, ya, 2 balok. Berarti 2 satuan. Ya, jadi 5 puluhan ditambah 2 satuan hasilnya 52. Oke, kita akan lanjut membaca dan menulis lambang bilangan. Wah, ini anak-anak sudah pintar-pintar semua ini. Kalau buku tulis di papan tulis 25, wah kalian sudah membaca 25. Jika ada kalimat 31, anak-anak sudah tahu ini angka berapa yang ditulis, 3 dan 1. Nah, anak-anak perlu Bu Guru ingatkan, jika kalian mengurutkan bilangan, harus kalian urutkan dengan teliti, dengan cermat, mulai yang terkecil atau yang terbesar, ya. Nah, itu muatan pembelajaran matematika yang bisa Bu Dwi sampaikan. Sekarang masih ada waktu sebentar, kita akan bahas tentang PJOK dulu. Tentang PJOK. Nah, anak-anak, seperti Bu Guru sampaikan, sebelum melakukan kegiatan olahraga, sebaiknya kalian melakukan pemanasan. Apa sih itu pemanasan? Nah, adalah gerakan-gerakan yang dilakukan sebelum berolahraga agar terhindar dari cedera otot. Saat berolahraga, semua otot tubuh perlu dilatih, baik otot tangan maupun otot kaki. Jadi yang dimaksud dengan pemanasan itu menggerakkan semua anggota tubuh kita untuk mempersiapkan otot tubuh kita supaya tidak kaku saat kita nanti berolahraga. Nah, tadi Bu Dwi sampaikan otot tangan, otot kaki juga perlu dilatih. Ini adalah contoh ya, kegiatan melatih kekuatan otot tangan. Jadi dengan bergantung. Nah, dengan bergantung. Karena apa? Lengan. Tangan kita yang kita latih ya, kita gerakkan. Kemudian kalau otot kaki bisa dengan gerakan berlari, berjalan, atau melompat. Ya, seperti kalian sukanya lompat-lompat. Nah, kita akan lanjut ke gerakan bertumpu. Ini ada di buku paket tema 5. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Bagaimana melakukan gerakan bertumpu. Jadi sikap awal itu kita posisi berdiri dengan kaki kanan. Tangan kanan bertumpu pada kursi. Ya, nah coba kalian bisa perhatikan gambar di sini. Kemudian kaki kiri disapukan, nah digeserkan dari arah depan, samping hingga belakang. Bisa diulangi lagi ya. Nanti anak-anak bisa membaca kembali langkah-langkah gerakan bertumpu. Oke, setelah gerakan bertumpu, ada lagi gerakan menirukan kapal terbang. Wah, kalian sudah pernah praktek. Yang pertama dilakukan berdiri dengan tegak, rentangkan kedua tangan ke samping. Tangannya direntangkan ke samping ya. Kemudian pelan-pelan bungkukkan badan ke depan. Nah, melatih keseimbangan. Ini melatih keseimbangan ya anak-anak ya. Jadi satu kaki berdiri tegak, yang satu kaki kiri ditarik lurus ke belakang. Coba bertahan sampai hitungan ke 8. Kemudian bisa diulangi dengan tumpuan kaki yang
berbeda. Oke, muatan pembelajaran SPDP sekarang ya. Kita akan belajar karya 2 dimensi dan karya 3 dimensi. Kalau yang karya 2 dimensi itu karya Bu, hanya bisa PN-nya ada berapa? Oh, sebentar ya nak ya, dengerin dulu penjelasan Bu Guru ya. Ya, nah karya 2 dimensi itu karya yang hanya bisa dilihat dari satu arah. Seperti contohnya lukisan. Ya, kamu dari belakang nggak bisa lihat toh gambar lukisan itu. Nah, kita hanya bisa melihat dari satu arah. Seperti yang lukisan yang Bu Dwi tampilkan di situ. Itu karya 2 dimensi. Berbeda dengan karya 3 dimensi. Seperti patung, kita bisa melihat dari segala arah. Karya 3 dimensi adalah karya yang bisa dilihat dari segala arah. Kemudian guci atau vas bunga, atau nah seperti ini kerajinan yang pernah kalian buat anak-anak, masih ingat? Nah, kemudian tadi kita kembali ke lukisan. Lukisan akan tampak indah dan menarik apabila diberi warna. Ya, ini bahan-bahan yang bisa kalian perhatikan, bahan-bahan yang bisa digunakan untuk kita melukis. Ada kertas gambar atau kanvas, ada spidol atau pensil warna, ada kuas, dan ada ini palet. Palet itu untuk tempat menaruh cat air ya anak-anak ya, supaya kita bisa mewarnai lukisan dengan bagus. Nah, sedangkan bahan yang digunakan untuk membuat karya 3 dimensi yang anak-anak sudah praktek itu ada plastisin, ada tanah liat ya. Kita pilih bahan ini karena bahan ini mudah dibentuk, ya enggak? Kemudian sedikit mengulang tentang yang seni musik. Nah, musik itu digunakan untuk mengiringi lagu dan atau tarian. Kalau temponya cepat, gerakannya pasti cepat. Kalau temponya lambat, gerakannya juga pasti lambat. Nah, seni musik tidak lepas dari yang namanya alat musik. Alat musik bisa berfungsi dengan baik jika dimainkan, jika dibunyikan. Nah, caranya macam-macam. Ada yang ditiup, digesek, dipukul, dipetik, atau digoyangkan. Nah, ini adalah contoh-contoh gambar alat musik yang dipetik, yang ditiup, yang digoyangkan, atau yang dipukul ya. Cara memainkan alat musik itu bermacam-macam, tetapi harus dengan hati-hati kalian memainkannya ya. Nah, anak-anak meskipun pertemuan kita hanya singkat, tapi setidaknya bisa untuk Bu Guru menyampaikan materi, mengulang materi ya. Nanti materinya bisa kalian lihat di Google Classroom, silahkan di print out, boleh di print, boleh cuma dibaca-baca dari HP atau laptop, boleh. Bu Guru tidak mewajibkan untuk anak-anak ngeprint soal ya. Kalau mau di print silakan, nanti ditempel di buku catatan tematik ya. Nah, anak-anak hebat, selamat mempersiapkan diri untuk kalian tes besok hari Senin. Jangan lupa berdoa sama Tuhan, minta hikmat sama Tuhan ya. Nah, hari ini Bu Dwi yang akan tutup di dalam doa. Yuk, kita akan berdoa dulu. Ya, sebelum waktunya habis ya anak-anak ya. Oke, mari kita berdoa anak hebat. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk pertemuan singkat kami pada pagi hari ini. Tuhan, kami sudah belajar tentang tema 5, berkati setiap kami untuk kami boleh semakin hari diingatkan materi-materi pembelajaran sebagai persiapan kami tes mulai besok hari Senin. Berkati orang tua kami, berkati Bapak Ibu Guru kami, juga kami semua ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Oke anak-anak hebat, sebelum kita mengakhiri kita akan foto dulu yuk, duduknya yang good. Yuk. Oke, 1, 2, 3. Oke, anak hebat. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat, tetap antusias. Semangat untuk mengerjakan tugas tidak boleh mengeluh. Terima kasih Bu Dwi. Terima kasih Bu Dwi. Terima kasih Bu Dwi. Terima kasih Bu Dwi. Dadah Bu. Makasih Bu. Tuhan memberkati anak hebat. Budi tutup kelasnya ya. Tetap semangat.